Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu program mandiri dari destinasi program saya di Guru Bangga. Saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengadakan tambahan kegiatan pembelajaran, yaitu bimbel komputer. Jadi dengan menggunakan laptop sekolah, coba kami manfaatkan untuk menambah keterampilan anak-anak di dalam belajar. Orang hadir 20 satu keterangan siap untuk pelajaran. Orang siap mengikuti pelajaran. Apa kemudian jumlah 16 orang hadir 14 kurang 2 keterangan siap mengikuti pelajaran matematika. Laporan analisis terima di tempat rekam. Siap. Luar biasa selamat. Yes. Kanyadang din yan, kukapanak ka. Oh iya tadi na antol kanyin. Ah, lokas. Asal cipta ba ni alin kini ang Mati mo din nakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gomo ada gomo kita kada ada. Kaya, minggu kita sila ito na. Bile. Air. Pupuk salah dah. Tiap hari aku ngawat itu dah. Banyak. Keberdoaan menurut ajaran kepercayaan pisangnya angkat dong. Kita menanti berseri. Oke, panen perdana. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Baik, terima kasih atas semangat dan supportnya. Mudah-mudahan apa yang kita akan kerjakan hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semuanya sudah rapi, bersih, yang laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah, ya rambut rapi semuanya oke. Baik, di kesempatan ini sebelum mulai pembelajaran, Bapak meminta satu anak kita untuk berdoa. Saya boleh dipimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih kepada Nanda Fedia. Tidak lupa Bapak mengingatkan, karena kita masih dalam situasi pandemi, tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, semuanya udah ya? Ya. Asma Darmawan. Master Adit. Ferdi Wahyudi. Feria. Reza. Masih ingatkan kalian tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, Rosa gimana? Bergerak. Apa lagi? Makan. Apa itu? Udah angkat tangan? Beradaptasi. Tasma? Bernapas. Cici? Berkembang? Iya. Nah, ini dia. Dari beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang sudah Ananda sekalian sebutkan tadi, ada satu ciri-ciri yang akan menjadi materi pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah berkembang biak. Nah, bagaimana manusia bisa berkembang biak? Berpasangan. Terus, Wanda? Karena memiliki alat reproduksi. Oke. Menurut Bapak sangat krusial dan sangat sensitif ya, karena membahas tentang organ-organ yang bersifat pribadi ya. Namun dalam kesempatan ini perlu Bapak sampaikan bahwa tujuan utama kita belajar adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga, merawat apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Termasuk diantaranya di sana adalah alat-alat reproduksi. Alat-alat reproduksi. Nah, tentunya Bapak sangat berharap kita belajar penuh dengan adab-adab kesopanan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Peserta didik dapat menentukan organ-organ reproduksi bagian dalam dan organ-organ reproduksi bagian luar dengan benar. Ya, ini tujuannya. Terus tujuan yang tepat, organ reproduksi pada pria, laki-laki. Nah, ini adalah 4 tujuan belajar yang harus kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Di samping itu, nanti kalian hasil diskusi dan mempresentasikannya. Nah, itu untuk penilaian keterampilan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan dikerjakan. Buka menu download. Di situ sudah Bapak kopikan videonya. Buka menu download. Kemudian kalian buka video orientasi masalah. Nah, silakan buka. Nggak ada kendala ya, ntar videonya lancar? Lancar. Oke.
Kita lihat, seru nggak itu videonya? Boleh cerita tentang apa, Ferdi, videonya? Tentang sunat. Siapa yang disunat di situ? Ya, Upin ya. Nah, ada yang bisa jawaban sementara dulu kan, Susi? Membersihkan diri. Oke? Dari kesehatan. Bapak akan bentuk kalian ke dalam kelompok belajar. Ya. Sekarang tab apanya silakan dulu, kalian fokus dulu ke sini. Nah, kita berhubung kita hanya 10. Kira-kira lebih baiknya dibuat berapa kelompok ini? 3 ya? Baik, 3. Berarti kalau 3 ada yang 4 orang nanti satu kelompok. Tadinya Bapak bagikan dulu. Oke. Akan tekan dulu. Kelompok 2. Nah, pegang dulu, jangan dipegang dulu ya. Kelompok. Nah, pegang dulu. Bapak akan jelaskan bagaimana sih cara mengerjakan KPD-nya. Nah, KPD di situ ada kelompok, nanti ditulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kemudian nama anggota ditulis dulu semuanya supaya nanti bisa Bapak ambil nilai. Nah, kegiatan berikutnya di sana ada beberapa gambar yang harus kalian selesaikan. Gambar pertama ini perhatikan ada bagian-bagian A, B, C, D sampai seterusnya. Kalian cari nama bagian-bagian yang ditunjuk ini berdasarkan video pembelajaran yang ada di tab Advan atau dari buku-buku pelajaran yang sudah kalian bawa atau referensi lain ya. Jadi bisa dari video, bisa dari buku. Setelah mendapatkan nama bagian, tuliskan fungsinya masing-masing ya. Sama yang berikutnya juga demikian. Ada bagian-bagiannya. Nah, yang ini bagian A ini tuliskan di sini di kolom di bawahnya. Yang B juga sama di bawahnya dan seterusnya. Oke? Silakan. Kalau ada pertanyaan terkait video bisa hubungi Bapak ya. Kalian boleh menggunakan buku atau terutama dari video ya untuk menyelesaikan KPD itu. Waktunya Bapak kasih 20 menit. Bisa ya 20 menit? Ya, upayakan 20 menit selesai. Setelah itu nanti kita akan melakukan presentasi. Silakan. Boleh langsung diisi KPD-nya, silakan. Saya sambil mengamati video pembelajaran. Semuanya normal ya, bisa dicek. Ya, ke tabelnya, oh ya, di sini di bawah. Ini kan Tes. Tuh kan? Dulu. Ya. Nah, ini
Tuh ya. Yang mana? Oh, ini yang gambar yang di sana. Gambar yang kardio. Jadi kamu selesaikan apa ini? Kelompok yang sudah selesai, angkat tangan. Ya, dicek ulang ya, yang sudah selesai sambil nunggu kelompok lain selesai. Silakan dikoreksi ulang kembali jawabannya, direfleksi, dilihat mana yang kira-kira belum pas, cek lagi. Boleh dicek-cek ulang videonya yang sudah selesai. Kelompok 1 masih belum? Kelompok 2? Sedikit lagi. Ya. Baik, sebentar setelah ini kita presentasi ya. Perwakilan masing-masing kelompok ya, nanti akan Bapak tunjuk mungkin secara acak untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian ketika ada kelompok yang presentasi, Bapak harapkan ada respon dari kelompok lain memberi tanggapan ya, memberikan pendapatnya tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok penyaji. Untuk persiapan ya, persiapan presentasi. Bapak akan mulai tentukan untuk yang presentasi pertama. Nah, kelompok 2 udah selesai? Masih. Kelompok 1? Sedikit lagi ya. Oke. Kelompok 3 sudah? Ya. Jadi nanti ketika mau menyampaikan presentasi, anak-anakku sekalian, boleh kalian berdiri, ya, berdiri, buka masker, nggak apa-apa, supaya suara kalian bisa terdengar jelas dan ekspresi kalian kelihatan. Wah, gantengnya terpancar, senyumnya kelihatan, semangatnya wow, gitu ya. Nah, oke. Udah kesulitan Mbak ini? Berapa lama ini? Yang dia ya? Selesaikan dulu. Baik, sambil menunggu Bapak Hasan, bisa kita mulai presentasi pertama. Kelompok yang sudah selesai siapa? 3 udah, kelompok 2 udah. Kelompok 2 udah, kelompok 3 sambil proses ya, sedikit lagi. Kelompok 2 belum selesai? Oh, sedikit. Ya, siap ya? Baik. Kira-kira
Kelompok mana yang ingin menyampaikan presentasi pertamanya? Silakan. Karangan. Kelompok 2, siapa perwakilan siap? Kelompok? Ya, kelompok 2 belum? Udah? Ya. Masih ada kelompok 3 lah dulu, silakan. Kelompok 3 sampaikan tentang organ-organ reproduksi pada pria. Ya, siapa perwakilannya yang ditunjuk? Siapa? Pak Ridul. Ya. Organ-organ pada pria. Organ-organ pada pria. A. Fascicula seminalis. Oke. Bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak dalam kantung kemih, berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk memperkembangkan sperma. B. Kelenjar prostat. Bagian yang berbentuk kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan dari sifat asam. C. Kelenjar cauper buboretra. Bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. D. Epididymis, lurut yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. E. Testis, bagai yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam ekstum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. F. Ekstum, bagian seperti kantung. Nah, Bapak ingin mendapatkan respon bagaimana pendapat kalian tentang apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Ada yang punya pendapat? Silakan. Apakah sudah baik atau ada perbaikan lagi atau beda pendapat? Boleh. Kelompok 1 dulu, bagaimana? Yang disampaikan oleh kawan kita, Pak Ridul? Sudah baik. Sudah bagus ya, sudah betul semua ya? Oke. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Baik ya? Baik, kita kasih plus lagi kedua kali. Selanjutnya untuk yang kedua, menentukan organ-organ reproduksi pada wanita. Nanti kita khususkan untuk kelompok 1 lah, karena perempuan semuanya. Siapa yang mau maju perwakilan? Oh, Rosa ya. Baik, silakan Rosa. Organ-organ reproduksi pada wanita. Nama organ: A. Ovarium, menghasilkan sel telur. B. Tuba fallopi, menghubungkan ovarium dengan rahim uterus. C. Infundibulum, struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. D. Uterus atau rahim, struktur seperti buah fir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. E. Endometrium, lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. F. Vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. G. Cervix, struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Sudah selesai, Rosa? Baik, terima kasih untuk teman kita Rosa. Bapak ingin juga melihat bagaimana respon kalian tentang apa yang sudah disampaikan oleh Rosa. Apakah perlu ada perbaikan atau memang sudah baik hasilnya? Kelompok 3 dulu kasih responnya. Bagaimana? Baik, Pak. Baik ya? Udah betul semua? Sama dengan pekerjaan kalian? Sama. Oh iya. Nanti kita lihat. Kemudian kelompok 2 bagaimana? Baik. Udah? Oke, udah betul semua ya? Oke, kasih terus lagi. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah diwakili oleh teman kita Rosa. Selanjutnya untuk yang ketiga,
di soal LKPD itu menentukan organ-organ bagian luar dan dalam pada pria dan apa sih manfaatnya berkhitan bagi laki-laki. Yang belum presentasi adalah kelompok 2. Sekarang Bapak minta kelompok 2 perwakilannya siapa? Yang ditunjuk? Oh, Peria. Silakan Peria berdiri, sampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Satu dan 2 serta kerjaan sistem organ reproduksi luar dan reproduksi organ dalam pria dan wanita. Pada pria organ luar, penis dan skrotum bagus untuk kebersihan diri. Oke, terus Organ reproduksi yang harus dihitan atau dipotong. Kuluk yang berada di penis. 2. Apa manfaatnya hitan bagi laki-laki? Terhindar dari resiko infeksi saluran kemih, kanker, dan terhindar dari resiko penyakit kemih kelamin. Nah, selesai. cukup. Cukup. Baik, kita kasih plus lagi. Kesimpulan, organ-organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari 2 bagian, yaitu organ luar dan dalam. Organ luar ada 2, penis dengan skrotum, dan organ dalam, testis, uretra, vas deferens, kemudian kelenjar prostat, kelenjar Cowper, vesicula seminalis, epididymis. Organ perempuan terdiri dari 2 bagian, luar dan dalam. Bagian luar vulva dan labia. Bagian dalam vagina, cervix, uterus, oviduk atau tuba fallopi, ovarium, infundibulum, dan endometrium. Kesimpulan yang berhitan atau sunat supaya terhindar dari penyakit. Untuk kebersihan diri, bagian yang dipotong adalah lipatan kulit bagian ujung penis yang disebut kuluk atau pempus. Oke, terima kasih untuk Amanda Lasma sudah berhasil menyampaikan kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi. Baik ya, jadi semua yang sudah abang dan kakak Anda sekalian kerjakan, kalian diskusikan. Jadi itu sudah baik ya, skrotum ya. Jadi pada organ laki-laki itu ada yang menggantung 2, itu kanan kiri, itu yang disebut testis ya. Nah, testis itu dilindungi oleh skrotum, kulitnya. Skrotum itu fungsinya adalah untuk menjaga suhu. Ketika dingin dia akan mengkerut, menghangatkan kondisi testis supaya tetap berjalan sesuai fungsinya. Nah, itu ya. Kemudian di dalam testis itu nanti akan dihasilkan hormon testosteron kalau pada laki-laki. Ya, hormon testosteron. Baik. Nah, epididymis sendiri fungsinya adalah untuk mematangkan sel sperma. Itu. Jadi sel sperma itu yang sudah dibentuk melalui proses spermatogenesis namanya, itu dibuatnya di testis. Terima kasih atas presentasinya, sudah luar biasa, berjalan sangat baik ya. Kemudian untuk yang berhitan tadi ya benar-benar yang disampaikan bahwa berhitan salah satunya untuk menjaga kita dari kebersihan diri, terhindar dari berbagai macam penyakit kelamin terutama yang laki-laki. Sehingga organ laki-laki itu akan mudah dibersihkan kalau lipatan kulitnya dipotong, sehingga tidak ada kotoran yang tersimpan di dalam. Ya. Baik, itu sudah kita laksanakan. Nah, terakhir Bapak ingin melakukan konfirmasi terhadap apa yang sudah kalian presentasikan. Yuk kita lihat sama-sama. Betul nggak ini? Kelihatan gambarnya? Ya. Bapak akan konfirmasi dulu. Yang gambar di sini bagian A ini adalah vesicula seminalis. Betul?
Oke. Yang B itu kelenjar prostat, betul? Betul. Kelenjar prostat ini bersifat asam. Ini menghasilkan energi untuk sel sperma. Supaya ini akan menghasilkan sel telur. Kemudian gambar B. Apa gambar B? Bafalopi. Tempat bertemunya fertilisasi antara sel ovum dengan sel sperma nanti. Kalau ada sel sperma masuk, akan terjadi fertilisasi di sini. Ya? Yang berikutnya ada infundibulum atau fimbriae. Ini berfungsi untuk menangkap sel ovum. Ketika ovarium menghasilkan sel telur, akan ditangkap oleh infundibulum. Masuk ke sini nanti. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ada vagina. Vagina ini untuk jalan lahir bayi atau liang senggama bisa fungsinya. Ya. Kemudian serviks, ini serviks bagian daripada uterus yang menyempit berbatasan dengan oogenesis, proses pembentukan ovum. Nah, oogenesis dan spermatogenesis itu berbeda. Ya. Perbedaannya apa Pak? Ini bisa dilihat tempat terjadinya. Kalau pada spermatogenesis itu terjadi di dalam testis pada pria. Kalau oogenesis terjadinya di mana? Folikel ovarium tadi yang ada di kanan dan kiri. Karena ovarium wanita itu ada dua, kanan dan kiri. Nah itu. Kemudian tujuan daripada spermatogenesis apa Pak? Nah, untuk membentuk sperma. Kalau oogenesis membentuk ovum. Kemudian prosesnya, kalau spermatogenesis itu hanya terjadi ketika akil balik. Usianya kurang lebih 10 sampai 14. Sampai mati kalau laki-laki. Itu bedanya. Nah, kalau perempuan mereka itu prosesnya terjadinya ketika masih dalam kandungan, kalian masih hamil di dalam kandungan ibu, kalian udah punya sel ovum. Ya, udah punya sel ovum. Hanya belum aktif. Aktifnya nanti ketika sudah mengalami menstruasi. Jadi proses pertamanya itu sudah dari janin sudah ada. Kalau laki-laki nggak ada, laki-laki ada nanti sel spermanya ketika akil balik. Kalau wanita nggak, dari janin sudah punya sel telur, hanya belum aktif. Tapi ada batasnya kalau perempuan sampai masa menopause. Bapak ingin kalian memberikan penilaian refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan hari ini. Tuliskan ekspresi kalian atau perasaan kalian sesuai hati nurani masing-masing, ya. Baik, ini silakan kerjakan sebaik mungkin. Ya, kalau ada soal yang belum jelas, gimana? Ya, lanjut nomornya ya. 3. Nah, 3 ke sana. Nomornya lanjut ya. Pembelajaran hari ini kita sudah selesai sampai dengan evaluasi penilaian. Kemudian tugas kalian untuk pertemuan berikutnya adalah membuat resume catatan, ya, membuat catatan atau ringkasan diri masing-masing tentang siklus menstruasi pada wanita.
Sampai di sini Bapak rasa cukup. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum pulang kita berdoa. Kalau minta tolong satu orang untuk berdoa. Wanda, ya. Wanda silakan berdoa sebelum kembali ke rumah kita. Ya, Bapak ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan rahmat dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.